Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid An-Nur, tak lupa juga segenap hadirin dan hadirat pengajian malam Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Pertama, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Pada awal bulan napa akhir bulan kami tidak bisa hadir ke sini. Qadarullah, badan kurang sehat nih. Ya, lagi mangsan kados nggih. Termasuk malam ini ternyata juga sebetulnya tenggorokan radi napa sakit gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian kami kurang maksimal gitu. Mohon maaf barangkali nanti dalam penyampaian kami kurang maksimal karena kita semua merasakan cuaca hari ini seperti ini gitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, suara kami jelas nih ya. Hari ini kita akan membahas tentang curang nih. Tentang curang. Tapi curangnya ini dalam masalah napa? Salat. Judul kita atau judul pengajian kita pada malam hari ini adalah curang dalam salat. Jadi ada dua kata yang dipakainya, yaitu kata curang dan kata napa? Salat. Curang di dalam agama kita merupakan satu akhlak buruk. Curang di dalam agama kita merupakan salah satu akhlak yang buruk. Bahkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Mutaffifin, disebutkan jeleknya perbuatan curang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Ya, di dalam ayat ini Allah katakan wailun, ya, celakalah. Berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang senang berbuat curang itu merupakan perbuatan yang sifatnya haram, ya, dihukumin apa? Haram. Karena diawali wail, ya, celaka. Kemudian di ayat kedua, al-mutaffifin itu siapa? Dijelaskan oleh Allah, alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, ya, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Paham atau tidak? Jadi kalau kita beli beras
kepada orang lain, kita inginnya berasnya itu sesuai. Beli 2 kilo, ya kita harus berapa? 2 kilo. Nek bisa nopo tambahi. Ya. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Go awake dewek pengine sing apa? Lengkap, nek bisa ditambahi ngoten nih. Tapi kalau diminta untuk orang lain, pengennya dikurangi, ya, pengennya dikurangi. Nah, ini merupakan orang-orang yang memiliki sifat apa? Curang. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun." Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Liyaumin 'adzim, pada suatu hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat curang itu, yang bersifat atau dalam perilakunya, dalam sikapnya itu, jika ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, inginnya apa? Sempurna, pas, nek bisa lebih akeh. Tapi ketika menakar untuk orang lain, pengennya dikurangi, ya. Dan ini merupakan muamalah yang tidak hanya berbicara tentang takaran, bisa juga terkait dengan pegawai, di mana di pabrik, di bangunan, di kantor, dimanapun tidak boleh berbuat apa? Curang, apapun bentuknya. Emang bisa orang kantoran curang? Saged ya. Emang bisa orang bangunan curang? Saged. Napa malah sing kinten-kinten napa sing mboten saged curang? Ada ndak? Hampir ndak ada nggih, tapi di sana banyak yang berbuat curang. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 ini adalah sebuah ayat dan termasuk ayat yang ibtidaiyah, artinya diawali dengan sebuah sababiyah, diawali dengan sebuah sebab. Kenapa sampai Allah turunkan ayat ini? Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, kanu min akhbathin nasi kailan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk setempat termasuk orang yang sangat buruk takarannya. Orang yang apa? Sangat buruk takarannya. Ya, mereka itu kalau menakar seperti tadi, nek ming wong liya kepengine kurang, tapi mangsane tuku mari wong liya pengine lengkap, ya. Ana bakul, misalnya ini sebagai contoh saja, bakul gandum pengen tuku mari bakul kurma. Ketika bakul kurmane ngedol kurma mari bakul gandum, pengine kurmane sing semending, ya. Tapi bakul gandumnya pengennya diakai, ya. Begitu pula sebaliknya. Dan penduduk Madinah ketika itu, sebelum Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah itu termasuk penduduk yang sangat buruk masalah muamalahnya, ya. Fa anzalallahu subhanahu wailun lil mutaffifin. Lalu Allah turunkan firman-Nya, wailun lil mutaffifin. Kemudian setelah turun ayat ini, fa ahsanul kaila ba'da dzalika, ya, maka kemudian setelah itu mereka semuanya memperbaiki takarannya, muamalah yang apa? Bisnisnya
jujur, adil ya. Baik. Ini merupakan bentuk daripada pelaku curang. Bahasa Arab pelaku curang niku napa? Mutaffif. Napa Bapak Ibu? Mutaffif ya. Perbuatan curang namanya tatfif ya. Mutaffif melakukan perbuatan tatfif. Orang yang berlaku curang melakukan perbuatan kecurangan ya. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Atiyah rahimahullah, al-mutaffif adalah orang yang mengurangi hak orang lain. Orang yang mengurangi apa? Hak orang lain. Kata at-tatfif artinya an-naqsu, yaitu mengurangi. Secara bahasa berasal dari asyai'ut tafif, yaitu sesuatu yang sedikit. Al-mutaffif adalah orang yang mengurangi sedikit timbangan. Kenapa? Mengurangi sedikit. Jadi orang yang tidak jujur dalam timbangannya, meskipun sedikit, masuk dalam apa? Wailun lil mutaffifin. Baik, sudah nggih. Jadi kita membahas kata curangnya di sini, dan curang itu hukumnya tidak boleh. Ibnu Atiyah selanjutnya menjelaskan Bapak Ibu bahwa curang itu tidak hanya dalam masalah muamalah ya. Curang tidak hanya pada urusan antara seseorang dengan orang lainnya, tidak hanya terjadi dalam urusan sesama manusia. Curang juga bisa terjadi pada urusan ibadah ya. Kenapa kita katakan demikian? Karena ibadah itu ada takaran. Ada apa? Takarannya. Ada ukurannya ya. Dan siapa yang mengurangi ukuran ibadah yang harusnya diberikan oleh kita kepada siapa? Allah Ta'ala, maka orang tersebut termasuk mutaffif. Apa? Mutaffif, orang yang berbuat curang ya. Kepada sesama manusia saja kita nggak boleh curang, maka kita lebih-lebih tidak boleh curang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Imam Malik mengatakan yuqalu likulli syai'in wafa'un wa tatfifun. Dikatakan bahwa semua perbuatan itu ada sikap wafa. Ini lawan dari tatfif ya. Wafa itu memenuhi takarannya ya, memenuhi apa? Takarannya. Dan ada sikap tatfif, yaitu mengurangi takaran. Nah, sekarang kita akan membahas curang di dalam sholat ya. Sholat merupakan ibadah yang takarannya jelas. Takarannya apa? Jelas. Pirang kilo? Masih ingat dulu kategori orang yang berapa tingkatan? 5 ya. Takaran minimal itu apa Bapak Ibu? Dari takbiratul ihram sampai salam, supaya kita sholatnya sah, apa yang harus dipenuhi sesuai takarannya? Syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, kekhusyuannya bagaimana? Harus ada meskipun sedikit ya. Kalau lebih dari itu berarti ini takarannya lebih juga. Dari takbiratul ihram sampai salam, setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, dari takbiratul sampai salam full napa? Khusyuk. Tapi nek anak gempa langsung napa? Lari. Itu boleh. Dan ini boleh karena menjaga nyawa itu lebih didahulukan ya. Tapi yang lebih hebat lagi adalah orang yang sholatnya full khusyuk, syarat rukunnya terpenuhi, sampai-sampai dikatakan seakan-akan dia sudah pindah nawa, pindah alam ya. Seakan-akan dia berdiri di hadapannya Allah langsung ya. Baik. Nah, tapi ada orang yang tatfif, curang di dalam sholatnya ya. Dan curang di dalam sholat ini
itu perbuatan yang sangat tercela, ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innamas salatu mikyalun faman awfa ufiyalah wa man taffafa faqad sami'tum ma qala Allahu fil mutaffifin. Salat itu punya takaran, punya apa? Ukuran, ya. Siapa yang memenuhi ukuran salatnya, maka pahalanya pun akan terpenuhi. Sebaliknya, siapa yang mengurangi kadar salatnya, kalian telah dengar bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang curang. Di dalam surat apa? Al-Mutaffifin, ya. Diriwayatkan perkataan Salman Al-Farisi ini oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Baik. Jadi boleh tidak kita berbuat curang, Bapak Ibu? Boleh tidak? Enggak. Kepada manusia boleh? Boleh? Tidak boleh, ya. Meskipun sedikit boleh tidak? Tidak boleh. Berbuat curang itu bisa kepada Allah sama manusia. Berbuat curang pada Allah boleh? Tidak boleh, ya. Terlebih lagi masalah sholat. Baik. Ada 3 bentuk curang dalam sholat. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Ada berapa? 3 bentuk. Yang pertama, mengurangi kadar rukun. Mengurangi apa? Kadar rukun sholatnya. Dan orang yang mengurangi atau curang dengan mengurangi kadar sholat rukunnya ini, maka sholatnya batal, ya. Mengurangi kadar rukun, maka sholatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak tumakninah ketika mengerjakan rukun, juga termasuk tatfif, dan ini juga bisa membatalkan apa? Sholat. Sudah dua nggih? Yang pertama, mengurangi rukun, sholatnya batal. Yang kedua, tidak tumakninah, sholatnya batal juga. Yang ketiga, laki-laki tidak sholat masjid, tidak sholat berjamaah di masjid. Ini juga curang. Tapi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan orang nggak sholat di masjid, sholatnya batal, ya. Ada dalil, masing-masing dalil, ada masing-masing pendapat ada dalilnya. Ada yang mengatakan memang dia itu sholatnya dia dosa karena nggak sholat di masjid, tapi sholatnya sah, ya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa tidak sholat di masjid asal jamaah di rumah, ya. Wallahu a'lam, kita belum membahas mana pendapat yang paling rajih, ya. Tapi ala kulli hal, kalau seandainya laki-laki tidak datang ke masjid, sing kira-kira Arab adzan siapa? Ya kan? Sing Arab adzan siapa? Sing Arab ngimami siapa? Masa iya ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu boleh adzan mboten? Di Penambangan ada dulu waktu saya masih SMP, ada suatu kejadian lah, yaitu mungkin santrinya nggak pada datang atau gimana, ada ibu-ibu adzan gitu, di sebuah pesantren, ya. Ya kami merasa aneh seperti itu. Loh kok ibu-ibu kok bisa apa? Adzan. Wallahu alam, sekarang mudah-mudahan sudah nggak terjadi lagi lah. Coba Bapak Ibu lihat kitab fikih, ya, kitab fikih manapun, ada nggak di situ ada nggak di situ fatwa yang mengatakan bolehnya adzan pakai mic di masjid bagi seorang wanita, ya. Tapi yang kami tahu itu syarat seorang muadzin adalah laki-laki, ya. Baik, kembali ke materi Bapak Ibu. Kita bahas yang pertama, curang dengan cara apa? Mengurangi kadar rukun, ya. Mengurangi kadar rukunnya. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang tidak benar ketika melakukan rukun, seperti orang yang ketika ruku dia masih sehat, bisa maksimal dalam ruku, tapi ketika ruku
punggungnya tidak tertekuk secara sempurna. Ya. Nah, mboten apa? Mboten tumakninah. Ya. Ketika sudah berdiri i'tidal, Rabbana walakal hamd langsung. Ya. I'tidalnya mboten apa? Sempurna. Ya. Ketika sujud juga tidak sempurna. Jadi kalau sholat itu kan seakan-akan apa namanya, tulang kita itu inginnya istirahatnya. Ketika rukun dia kira-kira tulangnya itu sudah tenang, sudah sempurna. Ya, ketika ruku tadak nih namanya, tadak baca i'tidal, tadak baca sujud gitu. Tapi kalau Allahu Akbar enggak apa? Mboten sempurna, ini orang yang curang. Dan dikatakan oleh para ulama, orang yang seperti ini bukan hanya curang, tapi pencuri. Apa? Pencuri, kasarannya apa? Maling. Ya kan? Maling karena mencuri kadar salat, ya. Nabi SAW mengatakan, aswa'un nas sirqatan alladhi yasriqu min salatihi. Manusia yang paling buruk dalam perbuatan pencurian adalah orang yang mencuri salatnya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya. Wahai Rasul, kok bisa ada orang yang mencuri sholat? Maksudnya gimana? Apakah sholat itu berbentuk benda? Kalau dompet, HP dicolong kan genah nggih. Lah ini sholat kok bisa dicolong gitu loh. Ya, perlu penjelasan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maksud daripada mencuri dalam sholat adalah la yutimmu ruku'aha wala sujudaha atau qal la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi. Maksud dari mencuri ketika sholat adalah dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dia tidak memposisikan punggungnya dengan benar saat ruku dan sujud. Ya, hadis riwayat Ahmad Ibnu Khuzaimah dinyatakan sahih oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud rahimahullah taala. Jadi poin yang pertama ini Bapak Ibu, mengurangi kadar ruku, ya, mengurangi kadar rukun itu sedikit berbeda dengan tumakninah. Bisa jadi orang itu sudah lama rukunnya, lama rukuknya, tapi posisi punggungnya masih apa? Belum tertekuk. Harusnya seperti ini, kok dia bisanya cuma segini, tanpa alasan syar'i, ya, tanpa alasan yang benar. Boleh nggak kita rukuk tapi posisinya seperti ini, agak degik? Boleh nggak? Kalau sehat nggak boleh, tapi kalau sakit boleh. Ya. Kalau ada orang yang sehat kok rukuknya seenaknya sendiri, sujudnya seenaknya sendiri, padahal masih sehat dan bisa belajar untuk menyempurnakan rukuk dan sujud, maka orang tersebut termasuk orang yang mencuri apa? Sholat. Atau kita katakan di dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu orang yang berbuat curang. Dan orang yang demikian sholatnya tidak sah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu yang tidak tumakninah. Tumakninah ketika mengerjakan rukun, ruku, ya, rukun. Ya, ini juga membatalkan sholat. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika Nabi SAW berada di dalam masjid. Berarti posisi Rasulullah itu sudah di dalam apa? Masjid, ya. Lalu masuklah seseorang, lalu dia melaksanakan sholat, ya. Setelah itu dia datang dan memberi salam pada Nabi SAW.
dan Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, ulangilah sholatmu. Diperintah apa? Kan ngulang. Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Mboten tumanina. Orang itu pun mengulangi sholatnya. Kemudian dia datang kembali lagi. Dia sudah sholatnya persis seperti yang pertama. Lalu memberi salam pada Nabi, dan Nabi SAW juga menjawab salamnya dan mengatakan hal yang sama juga. Ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Ini bis pimpiran ini, pimpindo. Sholat ketiga kalinya masih sama. Ditegur lagi, ulangilah sholatmu apa? Batal. Kemudian orang itu berkata, Bapak Ibu, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, demi Allah, aku tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini, maka ajarilah aku. Paham ya Bapak Ibu? Ternyata dia itu mengerjakan sholat tapi dengan keterbatasan pengetahuan. Ada pengajian kok orang ditekani masalah sholat, bisa jadi hujah nanti di akhirat. Lho kok oleh gelem wehna sholat lagi ya, bukan ada pengajian tentang sholat kok gelem mangkat ya. Hati-hati. Seperti ini, orang itu sholat padahal ada sumber ilmu. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah mengatakan, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal ya, karena sholatmu batal ya. Dan ini menunjukkan bahwa pengetahuan agama seseorang bisa berdampak pada keabsahan ibadah ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana tata cara sholat yang benar sehingga sholatnya apa? Tumak ninah ya. Dan masalah terbesar mengapa sholat ini dinilai batal oleh Nabi, karena dia tidak tumak ninah. Baik. Kinten-kinten nek sholat ini mboten tumak ninah, enak napa mboten sih? Mboten nggih. Ngos-ngosan kata sing. Ngos-ngosan ya. Ruku urungan lempeng wis sami Allah, sami Allah liman hamidah, Rob Allahu Akbar. Ini kan mboten kayaknya kurang apa? Kurang mantap nggih. Enaknya dzikir niku kan apa? Enaknya dzikir itu kalau diresapi. Dan dzikir yang paling afdol itu kan di dalam sholat. Leres mboten? Dzikir yang paling afdol itu dzikir wonten ing sholat. Allahu Akbar sholat satu kali itu jauh lebih baik daripada kita mengucapkan Allahu Akbar 10 kali tanpa sedang sholat ya, karena lahir batin kita sedang tunduk kepada Allah ya. Baik, sehingga kalau dzikir yang paling afdol kok tidak dibawa tumakninah, eman ya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, curang dalam sholat yang ketiga adalah lelaki tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Tanpa uzur ya. Imam Malik meriwayatkan di dalam Muwatta beliau bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pulang setelah sholat asar ya, setelah apa? Sholat asar, di jalan beliau ketemu dengan seseorang yang tidak ikut sholat asar. Rasanya pribejal. Ketemu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang tegas ya. 11-12 kali Abu Jahal ya. Kan Umar bin Khattab itu ijabahnya doa Nabi, ya Allah kuatkanlah Islam dengan orang paling kuat di kalangan Quraisy. Kalau tidak Umar bin Khattab ya Abu Lahab apa Abu Jahal? Abu Lahab ya. Kalau tidak Umar bin Khattab, Abu Lahab. Maka Allah kirimkan Umar bin Khattab untuk menguatkan agama Islam. Kewenangan Umar bin Khattab ora sholat asar. Rasanya priwe gitu. Ya.
Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang menghalangimu sehingga tidak hadir dalam salat asar? Ya, kemudian kan imamnya mboten kados Umar bin Khattab nggih Pak, santai nggih. Lalu orang tersebut menyebutkan udhurnya, ini ya Umar ini dan seterusnya. Lalu Umar bin Khattab dengan enteng mengatakan tofafta, kamu telah melakukan tatfif. Melakukan apa? Kecurangan. Kamu telah curang dalam sholatmu. Wis mbok langsung disebutnya curang lagi kan. Ini kata-kata yang sebenarnya nilainya itu berat. Jadi ini sekaligus menegaskan salah satu curang dalam sholat adalah laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid. Wis aman Pak Takmir, saya sudah menyampaikan. Ya, tapi ibu-ibu jangan itu nggih, jangan kendor nggih. Ya, kalau kita lihat ini dibandingkan pas pertama kali kami ke sini, kok ada yang absen terus gitu nggih. Entah karena kesibukan kita husnudzon malu ya. Mungkin mereka yang enggak hadir, yang dulunya hadir bersama kita, kok enggak hadir mungkin sedang sibuk atau ada udzur. Ya. Tapi yang jelas jangan putus berdoa ya, supaya Masjid Ka'bah An-Nur ini tetap ramai seperti yang pertama kali terbangun ya. Allahumma amin. Baik. Ini materi tentang curang dalam sholat dan materinya sudah selesai. Alhamdulillah sudah cukup nih. Alhamdulillah sudah selesai materinya, dan insya Allah untuk materi yang mengamalkan sunnah yang beragam kita akan bacakan dan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Juga mohon izin nggih Pak, ngapunten nggih mboten salat mriki karena kesehatan nggih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.